they change their fate. Whoa, what are you doing? Halo viewers, bertemu lagi dengan gue di channel alur cerita film paling kece, apalagi kalau bukan Boom Movie. Oke, kali ini gue akan membahas alur cerita film Spider-Man No Way Home 2021. Singkatnya, dalam film ini kita akan diperlihatkan 3 sosok Spider-Man dan 5 sosok villains dari universe lain dalam satu film. Nah lu, bingung gak tuh? Maka dari itu, daripada bingung, jangan di skip ya guys, karena gue jamin film ini bakal seru banget. Tetapi sebelum kita mulai alur cerita filmnya, yuk dukung perkembangan channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. And then follow juga ya akun Instagram pribadi gue, agar kita semakin akrab guys. Oke lah, editor, putar intronya. Pada awal film diperlihatkan bahwa ada kabar berita di kota New York yang mengabarkan ternyata bahwa sosok di balik topeng Spider-Man itu adalah Peter Parker. Dan dia juga adalah sosok yang bertanggung jawab atas kematian Mysterio. Oh iya, pada saat itu warga New York ada yang pro dan ada yang kontra dengan kabar berita itu. Dan di saat itu pula Peter bersama dengan teman wanitanya yang bernama MJ kabur menghindari media untuk menemui Bibi May di apartemennya. Tetapi sayangnya pihak media juga sudah mengerumuni apartemen milik Bibi May. Dan pada akhirnya polisi pun menangkap Peter dan orang-orang terdekatnya, yaitu Ned, MJ, dan juga Bibi May. Singkat cerita, saat diinterogasi, Peter bersikukuh kalau dia tidak bersalah atas tuduhan itu. Dan dia pun berkata, "Iya pak, kalau lo nggak percaya, tanya aja langsung sama Nick Fury." Namun polisi itu berkata kalau sejak tahun lalu Nick Fury berada di luar angkasa. Lantas hal itu membuat Peter kebingungan. Sedangkan Ned membocorkan seluruh aktivitas Peter saat menjadi Spider-Man yang membuat polisi semakin curiga kepada Peter. Lalu di sini MJ mengatakan kalau Peter adalah orang baik. Sementara itu Bibi May dituding melakukan eksploitasi anak karena dia tidak melarang kegiatan Peter dan justru mendukungnya. Singkat waktu, saat sedang berada di apartemen Bibi May, di sini datanglah seseorang yang bernama Matt Murdock yang memberikan konsultasi bantuan hukum sehingga mereka pun terbebas dari tuntutan hukum. Meskipun begitu, mereka masih dianggap penjahat di mata publik, sehingga sulit untuk membersihkan nama mereka kembali. Karena situasi yang masih tidak mendukung, mereka pun memutuskan untuk menginap di rumah Happy. Day of senior year for Midtown High's most famous two. All morning long at the Midtown School of Science. Go get him, Tiger. Or should I say? Singkat cerita, saat sedang di kampus, Peter bersama dengan teman-temannya pun mendapatkan bullying. Bahkan mereka pun dibully oleh dosennya sendiri. Lantas karena hal itu mereka pun memutuskan untuk pindah kampus dan mendaftar ke universitas lain. Namun sayangnya tidak ada satupun universitas yang mau menerima mereka karena kontroversi ini sudah menyebar luas. Lalu di sini Peter pun merasa bersalah karena kejelekannya nama baik teman-temannya pun ikutan jelek. Tetapi mungkin Peter belum menonton film ini ya. Aku jelek dan aku bangga. Bagus, katakan lebih keras. Aku jelek dan aku bangga. Lebih keras. Aku jelek dan aku bangga. Aku jelek dan aku bangga. Aku jelek dan aku bangga. Jadi itu yang diucapkannya. Iya, bercanda aja lo bang. Oke, next. Sontak di sini Peter pun melihat dekorasi Halloween yang berbentuk penyihir. Dan dia pun teringat dengan sosok Dr. Strange, yaitu penyihir yang sangat hebat yang dikenalnya sejak sesama anggota Avenger.
Lantas Peter pun menghampiri markas Dr. Strange di Centum Sectorium. Passing out the late maintenance spell to keep the seals tight. I'm really sorry to bother you, sir, but Please. Di sana Peter pun menceritakan semua keluh kesahnya akibat tuduhan yang diperbuat oleh Mysterio. Lalu Peter pun meminta bantuan dari Dr. Strange agar Mysterio tidak melakukan hal itu. Namun Dr. Strange berkata kalau dia tidak punya time story untuk memutar waktu. Lalu seseorang yang bernama Wong mengatakan sesuatu tentang lupa. Lantas di sini Dr. Strange pun mempunyai ide untuk menghapus ingatan orang-orang yang sudah mengetahui identitas Spider-Man agar keadaan menjadi normal kembali. Sanctum spilled at the Lantas Dr. Strange pun mengajak Peter ke ruangan basement untuk melakukan ritualnya. Namun di sini Peter terlihat bimbang karena dia takut kalau MJ, Ned, Bibi Mai, dan Happy juga ikut melupakannya. Namun karena hal itu, Peter tanpa sengaja mengubah 5-6 mantra dari Dr. Strange yang membuat kegagalan sihir Dr. Strange yang justru membuat lingkaran mantranya menjadi kacau dan membuka ruang dimensi lain. Hade, Peter, gimana sih lo? Tetapi untungnya Dr. Strange mampu mengendalikan lingkaran sihir itu. Tapi jangan senang dulu Kisanak, karena meski lingkaran itu dapat dikendalikan, karena kejadian tadi dapat mengundang villains dari universe lain untuk masuk ke dalam universe utama saat ini. Gue yakin pasti di sini titik seru filmnya kan, Bang? Bener banget lu Burhan. Tumben lu pinter. Besok gaji lu gue naikin ya. Oke, kita lanjut lagi. Start network unavailable. Facial recognition. Setelah kejadian itu, Peter pun pergi untuk menemui ibu konselor kampus agar menerima kembali Ned dan MJ karena mereka berdua adalah orang-orang yang pintar. Lalu tiba-tiba man, you should. Hello, Peter. Do I know you? secara tiba-tiba Dr. Octopus pun datang dari universe lain untuk menyerang. Padahal kita pun tahu kalau Dr. Octopus ini sudah dikalahkan oleh Spider-Man di film sebelumnya. Ini ya filmnya. Di sini Dr. Octopus bisa muncul karena kegagalan dari sihir Dr. Strange tadi yang telah membuka dimensi dari universe lain. Lantas di saat Dr. Octopus berhasil menangkap Spider-Man, kemudian Dr. Octopus pun merobek bagian depan dari kostum Spider-Man. Dia pun membuka topeng Spider-Man itu. Lalu, Lu siapa, Cil? kata Dr. Octopus, karena dia tidak mengenal sosok Peter Parker yang ada di balik topeng Spider-Man itu. Dan dia pun mengambil nanoteknologi milik Spider-Man ke tentakelnya. Sehingga dengan hal itu tentakel dari Dr. Octopus pun berubah menjadi warna mirip seperti Iron Man. Awalnya dia senang menggunakan kekuatan itu, namun ternyata Peter mampu mengendalikan tentakel Dr. Octopus. Karena ternyata nanotech itu bisa dikendalikan oleh Spider-Man, sehingga Peter pun bisa menyelamatkan konselor kampus. Dan dia pun bisa mempertimbangkan Peter dan teman-temannya untuk masuk kembali ke kampus MIT. Tidak lama dari itu keadaan pun semakin kacau, karena datanglah Green Goblin dan dia pun menyerang dengan bom miliknya. Lantas untungnya dengan cepat Dr. Strange pun datang, lalu menteleport Peter dan Dr. Octopus ke dalam basement miliknya di Centum Sectorium.
Di sana Dr. Octopus bersama villains lainnya dikumpulkan di penjara basement. Sementara Peter diperintahkan untuk mencari villains lain yang belum tertangkap untuk dimasukkan ke dalam penjara basement. Namun di sini Peter tidak bisa bekerja sendirian. Lantas dia pun mengundang teman-temannya untuk membantunya. Oh iya, sebelumnya di sini kostum Spider-Man milik Peter telah dilempari cat hijau oleh seorang haters. Jadi, dia membalik kostum Spider-Man-nya hingga menjadi warna hitam. Singkat waktu, mereka pun melihat energi aneh di sebuah pembangkit listrik. Tanpa pikir panjang, Peter pun pergi ke tempat itu. Dan ternyata di sana ada sosok baru yang bernama Electro yang sedang menyerap energi listrik. Di sana Peter sempat diserang. Namun karena ada bantuan dari Flynn Marko, sang manusia pasir, akhirnya Spider-Man pun bisa menenangkan Electro. Easy, buddy. Lalu kemudian Sandman dan Electro pun diteleport ke ruangan yang sudah disiapkan sebelumnya. Di sisi lain Norman Osborn, sosok di balik topeng Green Goblin, mencoba untuk melarikan diri. Dia pun menghancurkan topeng Green Goblin miliknya karena selalu menghasut dirinya untuk menghancurkan dunia. Namun sebelum melarikan diri, Norman pun menemui Bibi May dan menceritakan kebosanan dirinya dengan dunia ini karena dia memiliki kepribadian ganda. Tak lama Peter pun datang karena dia takut kalau Green Goblin akan mencelakai Bibi May. Namun Bibi May mengatakan kalau dia baik-baik saja. Lantas Peter pun mengembalikan Norman Osborn ke penjara basement dan disatukan dengan para villains lainnya. You flew around on. And a couple of years later, you're insane. God, I love you. Terlihat di sana Dr. Octavius, Lizardman, Sandman, Green Goblin, dan Electro saling curhat tentang mereka yang sudah mati di universe sebelumnya karena melawan Spider-Man. Tak lama dari itu Dr. Strange pun datang membawa kotak mantra yang sebelumnya gagal untuk mengembalikan villains itu ke universe asalnya. Namun di sini Peter yang kasihan setelah mendengar curhatan mereka, dia pun meminta Dr. Strange untuk memulihkan mereka menjadi orang baik dan tidak mati di tangan Spider-Man. Namun tidak ada alasan bagi Dr. Strange untuk memenuhi permintaan Peter, karena Dr. Strange akan tetap mengembalikan para villains ke universe-nya masing-masing. Dan di saat Dr. Strange ingin memindahkan mereka, Peter yang masih keras kepala merebut paksa kotak sihir milik Dr. Strange, dan terjadilah kejar-kejaran di antara mereka berdua. Hingga pertarungan antara Dr. Strange dan Spider-Man pun terjadi. Get it, but we can't just send them home to die. It's their fate. Change their fate. Oh, what are you doing? Dia pun kembali ke basement untuk mengajak para villains ke apartemen Happy. Kemudian Peter pun menitipkan cincin dan kotak sihir milik Dr. Strange kepada MJ dan Ned untuk disembunyikan. Sementara di sana Peter menciptakan sebuah serum agar memperbaiki para villains ini yang sebelumnya jahat agar menjadi baik, dan mereka bisa terus hidup tanpa dibunuh oleh Spider-Man. Lalu setelah menyuntikkan serum itu kepada para villains, Spider-Man pun merasakan ada hawa kejahatan yang sangat kuat. Ternyata itu berasal dari Green Goblin yang berubah menjadi jahat kembali. Di sini Bibi May yang melihat kejadian itu secara diam-diam mengambil obat penawar dari Green Goblin lalu lekas pergi. Lantas Green Goblin pun mempengaruhi para villains yang lain agar Lu pada jangan mau jadi orang baik, kata Green Goblin, karena kekuatan adalah anugerah. Lantas Electro yang mendengar hal itu, dia pun mencopot serum penyerap energi. Lalu terjadilah kekacauan dan pertarungan antara Green Goblin dan Spider-Man pun terjadi.
Di sini Bibi May secara diam-diam menyuntikkan obat penawar itu kepada Green Goblin, namun tidak berpengaruh apa-apa. Lantas Green Goblin pun melemparkan bom miliknya ke arah Bibi May sehingga Bibi May pun tewas di tempat. Sementara itu, MJ yang mendengar kematian Bibi May, dia pun sangat sedih dan ingin bertemu dengan Peter untuk menghiburnya. Lantas karena jarak mereka yang cukup jauh, di sini Ned mempunyai ide untuk membuka gerbang portal itu dari kotak sihir Dr. Strange. Dia pun menggunakan cincin Dr. Strange dan menyebutkan nama Peter Parker. Namun ternyata yang keluar adalah Peter Parker versi 1 di film Spider-Man. Lalu Ned pun mencoba untuk memanggil Peter Parker kembali. Namun Iya, lu siapa bang? yang keluar dari portal itu justru Peter Parker versi Ultimate yang kita ketahui di film Spider-Man sebelumnya. Lalu singkat cerita, ketiga Spider-Man dari universe yang berbeda kini berkumpul akibat dari portal yang dibuka tadi. Setelah itu mereka membuat sebuah rencana dan pergi ke suatu laboratorium untuk membuat formula agar memulihkan para villains. Singkat waktu, Peter pun melakukan VCS. Maksud gua siaran langsung untuk mengundang para villains agar menemuinya di patung Liberty. Lalu terjadilah pertempuran epik antara 3 Spider-Man dan 5 villains dari universe yang berbeda. Meskipun begitu, para Spider-Man ini kesulitan untuk melawan para villains karena mereka tidak pernah bertemu untuk bekerja sama dalam satu tim. Namun Peter, yaitu Spider-Man nomor 3, berkata bahwa dia adalah mantan anggota Avengers, sehingga dia tahu bagaimana cara bekerja sama. Lantas dia pun punya rencana untuk bekerja sama melawan para villains. Sehingga dengan rencana itu mereka pun mampu menghentikan Lizardman hingga bisa berubah menjadi manusia biasa lagi. Di sisi lain, Dr. Octavius yang sudah disuntikan serum hingga dia menjadi baik, dia pun membantu Spider-Man untuk mengalahkan Green Goblin dan Electro yang luar biasa kuat. Hingga dengan kerjasama yang baik, mereka pun berhasil menyerap tenaga listrik dari Electro. Singkat waktu, Dr. Strange pun datang dan marah kepada Peter karena hal yang dia lakukan sebelumnya. Dr. Strange pun meminta kembali kotak sihirnya. Namun Green Goblin berhasil merebut kotak sihir itu. Di sini Dr. Strange berusaha untuk mengambil kotak itu. Dan di saat Dr. Strange berusaha mengambil kotak itu, tiba-tiba di dalam kotak itu ternyata sudah ada bom dari Green Goblin, sehingga terjadilah ledakan yang sangat luar biasa besar. Dan akibat ledakan itu, kotak sihir itu pun menjadi pecah sehingga membuat mantra yang ada di dalamnya keluar tak beraturan. Di sini Dr. Strange berusaha menahan mantra itu, namun dia gagal. Sehingga hal itu mengakibatkan retakan antara batasan universe dan multiverse. Di sisi lain, akhirnya Green Goblin berhasil dikejar. Di sini Green Goblin berhadapan langsung dengan Spider-Man nomor 3. Dan dia pun ingin sekali membunuh Green Goblin yang sebelumnya telah membunuh Bibi May. Dan di saat Spider-Man nomor 3 ingin menusuk Green Goblin, di sini Spider-Man nomor 1 menghalanginya karena katanya balas dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Justru Spider-Man nomor 1 tertusuk oleh Green Goblin. Setelah itu Peter pun menyuntikkan serum penawarnya kepada Green Goblin. Di sisi lain, Dr. Strange berusaha sekuat mungkin untuk menutup gerbang multiverse itu. Namun di sini kekuatan Dr. Strange sudah mulai melemah.
Dan ada banyak sekali villains dari dimensi lain yang berusaha masuk ke dalam universe utama. Lalu Peter pun bertanya bagaimana cara untuk menghentikan semua kekacauan ini. Lantas Dr. Strange pun menjelaskan kalau satu-satunya cara untuk menghentikan semua kekacauan ini adalah dengan cara membuat seluruh dunia melupakan sosok Peter Parker. Karena dialah yang membuat semua kekacauan ini. Karena situasi yang semakin buruk, Peter pun menyanggupi syarat itu. Lantas dia pun berpamitan kepada MJ dan Ned. Tidak lupa dia juga berpamitan kepada para Spider-Man yang lainnya. Lalu Dr. Strange pun membacakan mantra untuk memperbaiki retakan multiverse. Para villains pun kembali ke universe-nya masing-masing. Lantas dunia pun kembali pulih dan normal kembali. Singkat waktu, dunia pun telah melupakan Spider-Man. Bahkan Dr. Strange sendiri yang telah membuat sihir itu pun ikut melupakan Spider-Man. Lalu film pun berakhir dengan Peter yang mendatangi sebuah kafe. Dan di sini terlihat MJ yang tidak mengenali Peter. Lalu Peter pun pergi dan memulai dunia perkuliahannya. Lantas sekarang dia pun membuat dan menjahit baju Spider-Man-nya sendiri. Lalu ketika mendengar kejahatan di kota, dia pun kembali membela kebenaran dengan kostum Spider-Man barunya. Meskipun sudah tidak ada lagi yang mengenalnya.